mantap. Jadi sekarang kita di Kapadosia dan kita mau naik balon apa namanya, balon udara. Wih, mantap. Ternyata si balon udaranya tuh sebelum dia kembung kayak gini nih, terus bisa dinaikin, itu ternyata dia pada saat kempes dan di tiupnya nggak langsung pakai api tapi pakai kipas angin. Dan setelah udah gede, udah kembung ke atas gini baru ditiup pakai api. Dan gitu. Masuk satu. Berisi kencengan. Barbar. Ternyata kita cukup menumpuk ya. Ya, kita cukup menumpuk. Cukup menumpuk loh. So when I say the landing position, you first turn on the back side. Ben eğer iniş pozisyonu veya landing position dediğim zaman lütfen öncelikle arka tarafınızı dönün. So in your front side. Nah, persiapannya udah, ini balonnya dibakar nih, terus kita belum melayang sih, tapi gue merasa kayak anjir seru nih gitu. Jadi latihan landingnya udah nih, tinggal nunggu si balonnya melayang. Mulai terbang, mulai bergeser nilai-nilai dan norma-norma kemanusiaan. Mulai bergeser. Dia sudah terbang. Ada yang foto prewedding, Selamat berbahagia ya kamu. Jangan cepat-cepat cerainya. Dan ternyata kalau kita lihat dari video-video yang biasa kita lihat begitu ya, dari selebgram biasanya kan mereka excited banget ya. Tapi kayak bagus banget gitu. Pas lo udah naik kayak udah gitu doang. Kenapa? Kayak bosen banget gitu. Jadi gitu doang. Kayaknya lebih seru naik ini deh apa? Perahu sampan gitu loh. Semua naik KTP kemarin. Semua naik KTP sih. Naik ini. Jadi memang di awalnya tuh kita semangat gitu kayak wah terbang. Tapi ternyata setelah terbang tuh oke lah ya, kayak wah seru takut gitu kayak wah aku takut terus jatuh gitu kan. Tapi ternyata setelah setengah jam lebih kayak oh ya iya ya udah terus turun lapar kayak gitu gak sih, lu ngerasa gitu juga? Salah tri. Lu ngerasa gitu ya? Excitingnya tuh cuma 15 menit di awal aja. Iya, exciting pas naik doang. Kenapa? Gue ngeliat Assalamualaikum Mufti. Kenapa? Ada Dia tadi lu gak merhatiin. nengok lagi anjir lah. Dia senyumnya manis banget, sumpah. Parah senyumin gua kan ya? Iya. Gokil. Enggak. Gokil. Jadi teman-teman, di hari ini teman-teman semuanya pulang kecuali Furki nggak pulang, lanjut juga ada kakaknya. Yang lain semuanya pulang ke Indonesia, ke Istanbul dulu, besok sore terbang ke Indonesia. Sedangkan gua pergi sendiri, gue pergi ke salah satu kabupaten di Turki lah ya, namanya Kabupaten Giresun, Kecamatan Samsun gitu. Jadi gue udah mesen bis jam 18.45. Ntar lagi gue jalan nih. Nggak ada sedih-sedih gitu. Aku udah biasa sama kamu. Nggak ada kayak gitu. Nggak ada. Udah, coba gimana sedihnya? Aku kayak udah berapa lama gitu sekamar sama kamu kan. Iya. Dan aku bersyukur banget kita nggak sekamar lagi. Pesan dari saya tunggu di Fuji, Kinabalu, Everest Trek. Terakhir apa? Mont Blanc. Jadi target terakhir
Mont Blanc. Jadi setelah ini saya diajakin ke Fuji, terus ke mana tadi? Fuji, Kinabalu, terus ke Everest Trek, terus ke Mont Blanc. Gue emang luar biasa emang ini circle orang kaya tuh membuat gue jadi harus rajin bekerja lagi gitu untuk ngikutin gaya hidup mereka ya. Luar biasa. Dan biasanya kemarin kita naik taksi, ini gue mulai naik bis umum. Maksudnya ke stasiun ke terminal juga naik bis umum. Ini gue mulai backpack lah gitu. Kalau kemarin kan traveling head on ya. Luar biasa, caps. Gokil nih bocil tangguh nih. Hey bro, see you when I see you. Thank you bang. Alvin, aku nggak akan rindu kamu Alvin. Next time, Fuji boy. Iya. Asli nih, baru mulai seru nih. Pergi ke tempat yang gue gak pernah sendiri menggunakan transportasi umum yang digunakan oleh orang-orang sini. Ini gue nunggu di shuttle-nya, jadi kayak ada terminal-terminal kecil gitu. Paling gue beli kopi lah, dulu nunggu. Udah kelihatan sih orang-orang yang nunggunya nih, tas-tas gede. Berarti dengan ada orang yang pakai tas-tas gede, seenggaknya ya emang inilah tempatnya gitu, tempat nunggu bis nih. Taps. Lokasi perjalanan adalah tas. Please put it on top. There is a laptop inside. Laptop. Yeah. What is the number? 16 on the left side. On the left side. Single. Pak Bas, luar biasa. Lihat lu, diturunin di depan ya? Turunin di depan. Luar biasa sekali Pak Bas. Black Sea. Seberang Ukraina nyampe nih. Rusia, Ukraina lah, Ukraina ini. pakai masker tadi. Wah, langsung gue pakai masker. Oke, mantap. Ini sekarang kita di Samsun jam 19.55. Nah, emang di Turki ini waktunya emang agak aneh ya. Kok di summer ini siangnya lebih panjang daripada malamnya. Jadi matahari terbenam itu di apa? 9. Jam 9 malam. Jadi kalau di apa Jakarta anak senja itu kan jam setengah 6 gitu ya. Oh di sini jam setengah 9 keluar itu baru anak-anak senja tuh. Kalau kata si Bahrul namanya waladun maghribun. Terus kita tadi itu ke Laut Hitam, Black Sea. Dan Black Sea ini pantainya orang lokal lah gitu. Jadi orang-orang lokal kesini. Sedangkan kalau yang turis-turis internasional itu adanya di Antalya. Di Antalya itu Balinya Turki lah. Laut Mediterania. Laut Mediterania. Sekarang kita ngopi di Starbucks. Ini Starbucks nih.
Dan ternyata si Starbucks-nya itu dengan menu yang sama itu jauh lebih murah. Hampir setengahnya. Kalau di Jakarta dengan menu yang sama itu di harga 60.000. Kalau di sini di 20 lira dengan kurs 1.600. Jadi jauh lebih murah Starbucks-nya. Kayak ngopi di kafe lain gitu. Kalau di kita kan Starbucks itu lebih mahal daripada kafe-kafe pinggirannya. Kalau ini kayak mirip-mirip harganya. Jadi ini gue di Starbucks melihat sista-sista Turki, sista Samsun, sista ukti pipiping. Nanti malam gue mau merencanakan perjalanan sama dia nih. Tono. Ini anak-anak PPI ini. Hai guys. Nanti malam gue bikin rencana perjalanan, terus cabutnya mungkin besok. Gue mulai pergi ke pelosok-pelosok Turki. Nah, teman-teman PPI gue butuh mereka karena gue butuh bahasa lokalnya. Karena pergi ke semakin dalam ya, semakin orang nggak bisa bahasa Inggris. Kerang tapi isinya nasi katanya. Apa namanya ini? Apa namanya? Midye. Ini kayak kerang ini ya? Kerang hijau. Nah ini bisa lihat. Kalau gue beserin mesin isi kamera. Nah, Ini kerang isi nasi. kerang isi nasi? Iya. Ini kerang isi nasi namanya midye. Tani sini kadar? Bir bucun lira. 1,5 lira, 1,5 lira. 3.000-an. Satunya? 2,5 lah ya. Size? Cobain dulu. Bir tane deneyin. Tamam. Evet. Az mı limonata onun için? Yok gel. Hei, jangan itu. Oh, az. Midye. Ini yang bikin kecut limonata. Lo mau cobain nggak pakai lemon? Az sıkalım. Tamam. Teşekkürler abi. Coba itu lagi. No lemon. No lemon. Bidaha sama limonata. Sih, koima. Udah sama limonata. Koima. Oh jadi ini si kerangnya itu udah diisi sama nasi gitu? Iya. Udah ada bumbu-bumbunya. Nah ini gue cobain tanpa Lemon. Bir tane daha da abi. Oke bro. Murah nggak? Ini bisa diterima sama lidah Indonesia, gue yakin banget ini. Nerelisiniz? Indonesia, Les. Maşallah. Katanya dibilang lu orang Korea, Bang. Korea? Korea itu orang Korea. Look like Korea? Ya, I am opa-opa. Opa diyor abi. Opa-opa. Kemal abim su için sağ ol. Teşekkür ederim. Seni gönderiyorum, seni gönderiyorum. Yang tabuk-tabuk ini ayam. Kalau yang daging sapi. Kambing? Kambing nggak ada. Nggak ada. Ini udah jelas nggak akan habis ya. Ya, paling yang biasa tuh yang ini nih. Ini kecil sama ini. tuh. Nah boleh ini nih, 14 ya. Airan ya, nyobain airan. Hah? Gue belum nyoba. Ah boleh. Airan tuh apa? Enak pokoknya. Airan, minuman sini lah ya. Samam. Jadi sekarang kita ada di namanya Lavas Center. Lawas Center. Jadi ini adalah tempat makan kebab gitu. Jadi gue pengen nyobain makan kebab di aslinya nih, tanah kelahiran kebab gitu. Kira-kira apakah kebab yang memang aslinya kebab itu lebih enak daripada kebab yang sudah dimodifikasi dengan lidah Indonesia? Soalnya kan kebab-kebab yang masuk Indonesia ya sudah disesuaikan dengan lidah-lidah Indonesia gitu. Nah aslinya tuh rasanya kayak gimana? Sama tadi minum oirin ya? Airan. Minum airan, nggak tahu nih airan nih seperti apa. Ini dia airannya nih. Airan. Gue kayaknya pernah nyobain ya, ini yogurt yang nggak enak gitu kan? Yang asin. Jadi buka nih minum ya. Enak kan? Enak kan? Santan basi. Tentu saja rasanya tidak enak.
Jadi ada yogurt, ada airan, ada kefir, terus ada lagi. Gua minum yogurt, gua pikir yogurtnya kayak yogurt Indomaret, tapi ternyata yogurtnya tuh parah banget, beda banget rasanya. Kalau ini masih mending lah, ini kayak Oralit gitu. Iya, mungkin lebih ke segar. Ini tuh kelapa basi, santan basi, lu tau nggak santan basi? Nah iya kayak santan basi, benar kayak santan basi. Garam. Kayak santan basi betul. Cuman masih bisa diminum lah, soalnya basinya belum terlalu basi ya, 3 hari lah. Enak kalau makan. Ini ada lagi nih pickle katanya. Ini bentuknya kayak cabe gitu ya. Emang cabe? Cabe. Oh emang cabe. Cabe. Jadi ini dimakan langsung gini. Ya. Ya. Coba ya. Langsung Bismillah. dong. Santai dong. Kecut ya? Kecut. Sama sekali tidak bisa dimakan. Ini tuh lu kayak asinan gitu, lu makan sembari makan kebabnya pakai itu. Tapi pedes ya. Mungkin nanti dicoba sama kebab mungkin ya. Cuman rasanya tidak bisa ditolerir. Emang nggak bisa dimakannya bukan karena pedas tapi karena Kalau ini sih tisu basah. Nah itu tisu basah. Kalau lu mau nyoba, Ini tisu basah, ini nggak bisa dimakan. Nggak bisa dimakan. Ini tinggal nunggu si kebabnya datang. Box. Samurai. Welcome. Sanatçı. Sanatçı mı? Unlu. Ünlü mü? Unlu. Aa, nerede? Indonezya'da. Endonezya'da. Indonesia. Welcome to Lavaş Center. Thank you. Ini tuh gue beli yang paling kecil, harganya tuh 14 lira. Nah 14 lira ini kenapa yang paling kecil? Karena biasanya kalau dari kemarin gue beli ukuran normalnya orang Turki, itu nggak akan habis karena ukuran orang Turki tuh menunya tuh gedenya luar biasa ya. Maksudnya memang bukan buat gua gitu. Dan rata-rata orang Indonesia sepertinya. Bahkan yang kecilnya aja hitungannya masih gede banget. Ini kalau di kebab Malika, ini udah bahkan lebih besar daripada yang extra large. Ini padahal yang paling kecil nih hitungannya. Babarapi kalau di Indo ya? Babarapi di Indo. Kalau di Ciputat itu apa? Malika, kebab Malika. Magic. Ini dah coba langsung kebab, langsung dari nenek moyangnya. Ini Lava Center. Ada kentang ya? Kentang bie gitu. Nganggur pakai cabai. Masuk Pak? Masuk. Baru ujungnya nih, belum sampai ke dagingnya kayaknya. Impresi pertama ini si dagingnya tuh bukan daging. Kulitnya tuh lebih alot ya. Kalau kebab-kebab di kita lebih Kering ya? kering. Kering dan gampang digigit. Soalnya itu lebih tebal. Oh, lebih tebal ya. Ya kan? Terus Ini lebih ke roti, Kalau di kalau yang Indo itu lebih kulit. Ada saus khusus. Kalau dulu kan saus kayak gitu. Ini udah sampai ke tengahnya tadi gue gigit. Yang jelas emang rasanya tuh beda ya. Kebab ini sama kebab Indonesia. Yang Indonesia tuh kebabnya udah modified baru. ya rasanya sudah berbeda. Gua nggak bisa bilang ini lebih enak atau yang Indonesia lebih enak. Rasanya berbeda. Cuman kalau dibilang pilih mana kebab ini atau kebab yang ada di Indonesia, mungkin gua akan pilih kebab yang ada di Indonesia. Sesuai dengan lidah. Sesuai dengan lidah yang sudah disesuaikan dengan lidah kita. Jadi dari sekian banyak makanan Turki, menurut gua ini salah satu yang masuk bisa dimakan dan bisa dinikmati, cukup bisa dinikmati. Dan yang paling kecil sudah cukup besar. Box.